Hi guys and welcome back to another episode of Just Talk Ba. episode ke-9 2025 Glow Up New Year New Goals. Welcome to 2025 everyone. Sudah tibalah masanya untuk kamu tinggalkan benda yang lama, yang pahit dan melangkah ke arah yang baru. Okay, just like title pada episod kali ini, kita akan berceritalah tentang azam-azam panelis kita pada hari ini and macam mana cara dorang stay motivated. So without wasting any time, let me introduce myself. My name is Kairin Safia, your host for today's episode. Tak kenal maka tak cinta. Jom kita kenal-kenalah dulu kan dengan panel kita pada hari ini. Okay, so di sebelah kanan saya nih, paling ujung nih, okay, nama dia Nur Dania. Okay. Hai Dania. Hello. Okay. Dania ni dia merupakan tokoh co-curriculum SMJK Chunghua pada tahun 2024. Okay, so di sebelah Dania ni kita ada Rowena Nicole. Hai Rowena. Hi. So she is actually Ketua Tenom Innovation Center and also Ketua BOS di SMJK Chunghua. So di sebelah kiri saya Dania Arisa. Hai Dania. Hi, hello. So should I call you Dania or Arisa? So pada dua pula Dania ni kan? Arisa boleh. Okay, Dania so pun boleh. Arisa, dia merupakan atlet dan juga pengawas SMK Cinta Mata dari sekolah lain ni. Lepas tu di paling ujung sana, satu-satunya lelaki pada episod kali ini, Election Isaac yang merupakan atlet sekolah dan daerah. Dia sekolah di SMJK Chunghua. Hai Election. Halo guys. Okay, kamu sudah kenalkan semua panel-panel kita? Before we dive into the first segment, I will ask our panel a very simple question. So, sekarang ni kan kita tengah cuti-cuti kan? Cuti sekolah kan sekarang ni. Jadi, how's your holidays going on so far? Is it good? Is it great? Or is it nah? Okay. Kalau good, kamu kasih thumbs up. Kalau nah, kamu kasih thumbs down. And please tell us why. Okay, kita start dari Daniela dulu. As for me, saya rasa okay lah, good. Okay juga sebab ada dia punya kebaikan, ada juga yang dia macam best tapi tidak terlampau lah sebab tidak banyak berjalan and in addition saya punya parents tidak banyak cuti jadi susah lah mau berjalan tapi at the same time masa cuti ni pun saya ada join banyak tuition supaya masa saya tidak terbazir lah dalam beberapa bulan ni. Thank you Dania. Okay, so Rowena? So, untuk diri saya sendiri, saya rasa so-so lah. Not good, not bad juga. So, sebab saya pun di rumah saja, sebab macam Dania, sama macam Dania juga lah. My parents pun masih kerja juga sekarang, sebab kerja kerajaan kan. So, saya memang di rumah, memang study je lah. Itu saja. Hey, study yo. Okay, kita sambung lah. Arisa macam mana? As for me juga, saya good lah sebab saya stay di rumah aja kan. So, kadang kita kalau cuti ni balik juga lah pergi kampung. So, good lah. Oh, I see. Election macam mana? Tidak dapat jumpa kawan. Lagi? Sama tidak dapat besukan. Okay, jadi nak dapat besukan lah ni? Ya, Sedih? sedih. Bad lah? Okay. Jadi kita tahu sudah kan macam mana holiday dorang. Ada yang bad, ada yang good, ada yang so-so. Okay. So, jom kita masuk ke segmen yang pertama. Hai guys, kembali lagi ke segmen yang pertama. Jadi dalam segmen yang pertama ni, kami akan bincangkan tentang macam mana dorang set dorang punya azam, panelis kita hari ni set dorang punya azam. Lepas tu macam mana dorang mau kasih seimbang dorang punya pelajaran dengan dorang punya azam tu, and apa advice yang boleh yang mereka boleh bagi untuk mereka yang belum ada goal ataupun azam lah. Okay, so let's start the first question with election. So election, kita sekarang ni saya percaya memang semua orang ada azam masing-masing kan. New year, new me, begitulah lebih kurang kan. Jadi election, kau selalu kah set azam kau tiap tahun? Iya. Ya. Okay, jadi apa kau punya azam tahun ini? Mau melayakkan diri join Saga. Oh,
apa sukan yang kau mau join tuh ya? Kalau boleh semua sukan. Tapi yang saya berharap betul bola sepak. Oh, begitu. Oke, harap dia dapat belakangan. Oke. Thank you, election. So, Dania, your turn. Dania ada azam kah ataupun goal? Ada banyak. Banyak. Iya. So, boleh saya tahu kah one goal yang Dania set for 2025 yang really excites you? Okay, jadi goal yang I have set for 2025 is of course saya mau dapat straight A lah untuk SPM. Saya rasa this goal dia excite saya, dia mengujakan saya sebab saya feel very excited lah untuk tengok family saya punya reaction, especially my parents, macam tu. Oh, paham? Oke. Harap-harap si Dania ni pun dia dapat achieve juga dia punya azam untuk tahun ni lah. Oke. Thank you Dania. So, Rowena. Rowena pernahkah macam ada azam tahun baru and you actually achieve to you punya goals or azam tu? So yes, memang pernah lah kan. So one of my yang target yang saya dapat achieve lah kan last year before saya masuk form 4, saya actually target myself untuk masuk top 3 dalam exam form 4. Uish, jadi adalah? Adalah. Wow. Jadi apa rahsia dia tu? Apa rahsia dapat achieve tu goal tu? Sebab saya pun mau tahu juga apa rahsia dia ni. Bukan rahsia, mesti rahsia aja kah? Bagi tahulah. Oke, jadi rahsia yang saya untuk achieve ni target lah kan. Saya rasa tidak lain tidak bukan mesti mau berusaha lah kan. Ya, betul. Rajin and mesti banyak berdoa juga. Sebab if we want to achieve something big, kita punya effort pun mana boleh kalah big kan. Sebab saya believe kita punya hard work memang akan paid off. Mungkin bukan hari ini, tapi someday. Oh, I see. Okay, thank you Rowena. Okay, nanti saya pun mau try juga lah tu hard work tu. Jangan mau try kan hard work ni? Boleh, mau. Okay, jadi election. Kau pelajar SPM kan tahun ni? Ya. Okay. Jadi kau masih mau jadi atlet kan? Sebab tadi saya dengar kau punya azam mau join Saga. Masih. Okay. Jadi macam mana kau kasih seimbang kau punya sukan tu, training tu dengan kau punya pelajaran lah untuk SPM akan datang nanti? Cara saya menyeimbangkan sukan dan pelajaran, time training, time sukan saya sukan. Kalau dalam kelas saya tumpukan perhatian. Oh, di kelas je kah? Kah di rumah pun ada juga nih? Kalau di rumah petang saya training. Kalau ada ke lapangan time malam tuh saya study lah ya sama buat kerja rumah. Oh, study. Okay. Thank you, election. So, for the fourth question is for Rowena. Rowena, what do you think makes a goal good versus bad? Sebab kadang ada yang set good goals, ada yang set bad goals kan? Betul. So I personally think goals ni dia boleh jadi bad sama good ni based on apa yang kita peroleh lepas kita sudah achieve to goal. For example, good goals kan after kita target something, kita berjaya achieve, dia bawa kebaikan untuk diri kita. Macam kita rasa happy, macam ada keuntungan kah begitu yang memang betul-betul baik untuk diri kita lah. As for bad goals, dia macam bukanlah bad goals, tapi macam pointless goal begitu. Saya rasa macam after kita sudah achieve tu, dia tidak memberi apa-apa untuk kita ataupun bawa keburukan begitu. Oh, boleh Rowena bagi saya satu bad goals tu kah? Saya rasa lah kan bad goals tu antara contoh dia saya rasa macam kalau someone tu dia excited untuk kasih habis pelajaran tapi bukan untuk melanjutkan pelajaran ataupun mau dapat kerja, tapi dia punya mind tu untuk have fun saja. Sebab kan lepas habis belajar mana habis sekolah sudah kan lagi begitu, dia mau have fun saja. Okay, harap-harap yang tengok ni pun tiada lah kamu punya bad goals macam si Rowena cakap ni. Okay, so
Before we close segment 1 and move into the segment 2, let me ask Arisa. So, kalau ada you punya friend yang terdekat ataupun kamu yang sedang menonton ni belum lagi ada goals untuk set. So, what advice would you give them? My advice for those that still didn't have set any goals is it is okay to start small because it is okay to not have big goals right away, but try to improve yourself by picking up new hobbies and improve your health. Oh, I see. Dengarkan tuh advice-advice tuh. Okay. Jadi, habis sudah kita punya question for the first segment. We'll see you guys in the second segment. Bye! Hai guys, kembali ke segmen yang kedua. Hai. Okay, jadi di segmen yang kedua ni kita akan bincanglah, kita cerita-cerita macam mana mau keep to motivation dalam diri kita, apa dia punya hardest part apa semua. Okay, so first question saya tujukan kepada Dania. Dia macam ni lah, kita azam kita tu kan, goal kita anda kan terus dapatkan, mestilah ada dia punya hard part, ada dia punya certain part lah yang tertentu tu. Okay, so Dania, can I ask you, what is the hardest part about sticking to a goal? Okay, jadi for me, hardest part about sticking to a goal is actually bila kita ada negative mindset. Jadi negative mindset ni adalah satu perkara yang tidak baik lah, yang kita perlu buang dari kita punya life, dari kita punya diri. Contoh negative mindset ni macam Isa tidak faham on topik, jadi saya tidak mau belajar lah, begitu. Nah, Jadi siapa gitu tuh betul. Jadi dia adalah satu perkara yang perlu dielakkan lah sebaik-baiknya, sebab dia akan mempengaruhi kita punya minda macam tu. Dan yang kedua, bila ada distractions ni sangatlah mencabar lah untuk saya. Lagi-lagi macam dari segi game, lagi-lagi yang gamer, yang mau dekat-dekat sudah exam pun masih lagi dorang mau mau push rank begitu kan. Jadi perlu, bukanlah salah, main game tidak salah, cuma we have to know our own boundaries dan kita perlu set limit lah, begitu. Okay, thank you Dania. Okay, so election. Kalau kau pula, kau kan ada azam kan? Betul ke tidak? Betul. Okay, jadi sometimes kita akan rasa malas kah, kita kurang semangat bah kadang-kadang kan? Jadi saya mau tanya election lah, macam mana kau kekalkan kau punya motivasi dalam diri tu bila kau rasa malas ataupun kurang semangat lah gitu? Cara saya kekal bermotivasi apabila saya merasa kurang semangat. Kalau orang sekarang bilang toxic motivation. Ya, apa contoh toxic motivation kau ni ya? Apabila saya menonton video di media sosial seperti TikTok dan YouTube tentang sukan yang saya minat, Okay. di situ semangat saya akan terbakar. Kenapa? Sebab jealous kan ni? Ya. Oh, tapi saya rasa kalau toxic motivation ni, mesti semua orang pun begitu, bahkan mindset kamu mesti ada yang macam ada toxic motivation dalam diri supaya dapat bakar semangat. Okay, thank you election. So right now for Rowena, kau adakah like apps or any tools that you use to track your progress? I don't really have a specific apps ataupun tools, tapi I have my own way, which is saya akan compare result saya yang sebelum ni dengan my current result lah. Macam contoh dia, contohnya saya akan record di phone saya ataupun di notebook saya yang selalu saya bawa pergi sekolah.
ada result saya yang sebelum ni dengan current ni. Jadi supaya saya boleh tengok balik lah apa yang saya meningkat, apa yang saya merosot. Walaupun yang macam sakit hati kan kadang-kadang kalau nampak kita ni merosot. Tapi itu actually one of my toxic motivation. Sebab kadang-kadang toxic motivation ni lah yang akan membuat kita lebih bermotivation untuk take the next step, untuk tengok apa yang kita boleh improve lepas ni. Begitu. Okay. Faham? Tapi saya rasa Rowena ni pun betul juga lah kan. Jadi semua pun begitulah. Sama lah tu kan kita. Okay, so macam Dania ni cakap tadi, kadang ada yang mau push rank, mau apa game-game apa semua tu kan. So Arisa, how do you deal with distraction? Do you play games? Sometimes. Oh, okay. Tapi of course you have social media and friends, betul, right? of course. So macam mana tu deal dengan tu distraction tu? Jadi cara saya deal dengan distractions, lagi-lagi social media, games dengan friends adalah untuk social media dan games saya selalu set limits. Jadi saya bermain social media dengan games tu ada batas dia lah. Jadi saya tidak terlalu batas dan terjaga masa saya. Kalau untuk friends saya selalu set boundaries and try to say no sebab kadang dari kawan jugalah kita boleh terganggu. Okay. Oh, jadi semua ni macam satu pemikiran je ni kan? Okay. So, Dania, saya mau tanya, do you believe in accountability partners or telling friends about your goals? Of course. Sebab saya sebenarnya ada ramai kawan-kawan yang jenis macam ni, yang accountability partners. Jadi kawan-kawan jenis macam ni sebenarnya dorang membantulah. Sebab bila kita bagi tahu dorang kita punya goals, dorang akan mendorong kita lah, macam membantu ke arah kita punya kejayaan begitu. Lagi-lagi masa macam kita give up, lagi macam apa kita mau tidak mau sudah buat benda yang kita minat tu, dorang akan always be there for us untuk bagi motivation, untuk bagi semangat supaya kita terus berjuang. And then saya rasa accountability partners ni juga sangat membantu sebab kita dapat bertukar pendapat dengan kawan-kawan kita. Contoh A dan B ni adalah dua individu yang mempunyai perspektif yang berbeza. Jadi bila dorang discuss with each other about something, dorang akan dapat informasi yang lebih banyak lah begitu. Jadi ilmu dorang pun akan bertambah. Jadi saya rasa kawan-kawan yang macam ni sangat bagus lah, sangat baik. Tadi Dania ada cakap kawan-kawan Dania selalu bagi motivasi kan? Boleh bagi satu atau dua kah macam motivasi yang dorang selalu bagi? Motivasi, sometimes kan ada, saya rasa saya memang sebelum ni ada mengamalkan negative mindset, tapi kawan-kawan saya ni dorang always cheer up and then dorang bagi semangat, dorang kadang-kadang dorang faham benda tu, so dorang akan explain dengan saya macam mana, macam apa tu, macam mana dia punya jalan kerja begitu. Jadi dorang akan bantulah. Oh, bagus nih dia punya surrounding kan? Okay. So, sekarang ni kita sudah tahu macam mana dorang punya apa ni, cara dorang keep motivasi dalam diri dorang, apa semua kan. So, jom kita masuk ke segmen yang ketiga. Bye! To the third segment, which is the last segment of the episode lah. So, dalam segmen ketiga ni pula, kita akan lebih fokus kepada developing habits, self-improvement and also cara kita enjoy the journey yang kita akan hadap lepas ni lah. So, I will start the question with Dania. So, Dania, what's one small habit that made a big difference in your life? Ini mau bagi yang baik kah yang tidak baik ni? Why don't we ask for both?
Okay, so kita start dengan yang baik dulu lah. Okay, boleh? Okay, jadi untuk yang small habit yang akan mendatangkan kesan yang baik, yang besar dalam life kita adalah untuk saya rasa kita buat planner lah. Jadi untuk saya rasa kita boleh buat satu jadual dan saya panggil jadual ni sebagai rutin yang akan kontrol kita punya life. Sebab bila kita ada jadual, kita punya hidup akan lebih teratur. Contoh, untuk saya dari jam 7 sampai 2 petang, 7 pagi sampai 2 petang, saya akan berada di sekolah lah, and then petang mungkin ada kelas tambahan. So kita boleh kasih masuk dalam kita punya jadual. And of course we have to include lah downtime to recharge, sebab kita tidak boleh mengambil jangka masa yang sangat lama untuk bekerja. Jadi semestinya badan kita perlukan rehat. Jadi kamu boleh ambil sedikit masa lah. Mungkin you can take a nap dalam 20 minutes kah begitu masa petang, and then masa malam baru boleh sambung study kah macam tu. And untuk saya benda tu sangat membantu lah. Dia boleh macam perbaiki kita punya cycle dalam kehidupan. So Bagus. betul. So kalau keburukan, saya rasa procrastination lah, melengah-lengahkan masa. Jadi benda ni saya amalkan. Sejujurnya saya pernah amalkan dari saya form 1 until saya form 4, dan saya sangat-sangat menyesal lah sebab dulu saya pernah kasih gabung procrastination ni dengan negative mindset. Saya cakap saya tidak faham ni benda, dan saya nanti baru saya belajar, saya bilang. And then saya procrastinate, saya lengahkan saya punya masa. And then saya buang masa saya kasih bazir masa saya untuk scroll TikTok, main game macam tu, tengok K-drama. So sangat menyesal lah sebab saya cuma akan fokus 1 week before exam, and then bila dapat result saya rasa macam disappointed sebab saya rasa why don't saya belajar dari awal, sebab I know I can do better kalau saya start dari awal. So benda tu macam tidak baik lah untuk diri saya. Jadi better elakkan, sebab benda yang tidak baik ni dia akan menjadi pengaruh yang sangat besar lah dalam kita punya hidup. Macam tu. So tahun baru ni ada sudahlah jadual ni Ada sekarang? sudah. Oi, bagus. Okay. Ya. Mulakan tahun baru anda dengan aura positif. Betul. Okay. So for next question, okay. So Arisa pernah dapat advice kah? Pernah? So can I know one of the best piece of advice you've received about self-improvement? One of the best piece of advice that I ever received is focus on progress and not perfection. Sebab kalau kita fokus dalam perfection, mungkin kita punya progress tu tidak akan ikut Jadilah. yang tidak akan jadi macam yang kita bayangkan. Tapi kalau kita fokus progress, kita punya progress tu akan mengikut kita punya bayangan, dan perfection tu pun akan menjadi juga. Oh, faham? One more question. So, saya mau tanya, Dania kan pengawas, kira macam pemimpin lah juga. Lepas tu atlet juga kan. So, I want to know how you balance your school, hobbies, and also personal growth. Dalam 3 benda ni, saya selalu bagi masa jugalah, macam yang Dania cakap. Jadi kalau school, saya sekolah macam biasa. Kalau hobbies, saya akan buat jugalah. Kalau personal growth, saya fokus juga, sebab kadang-kala kalau kita tidak susun masa dengan sebaik mungkin, kita punya personal growth ni akan terjejas lah. Faham? Okay. So, election. So, semua orang tidak perfect kan? Jadi, saya mau tanya lah, satu perkara yang kau mau buat dengan lebih baik pada tahun 2025 berbanding tahun lepas. Pada tahun ini saya mau memperbaiki perform larian saya dalam acara 100 meter. Wow. Lebih konsisten dalam training dan training hard berbanding tahun lalu. Dan tidak lupa juga saya mau study hard lah sampai SPM jalan saya. Betul-betul? Itu ya. Yes. Election ada sebarang
kata-kata akhir untuk pelajar yang mau baiki diri dorang juga. Terus berusaha ya, dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Dengar tuh cakap dia. Okay, so this is actually the last question, tapi kita akan dengar semua panel kita lah apa dorang punya kata-kata akhir untuk pelajar yang mau improve diri dorang. So, Arisa? Macam tadi juga saya cakap, focus on your progression and not perfection. So, yang masih berusaha, teruskan berusaha, jangan cepat putus asa. And if you can do better, do the best lah for yourself. Okay, thank you. So, Rowena? So, advice dari saya pula, saya advice kamu please genggam betul-betul apa yang kamu impikan, impian kamu, cita-cita kamu lah kan, so on tu. Please genggam sampai kamu nampak betul-betul di depan mata kamu apa yang kamu impikan tu. So, selagi kalau kamu belum nampak depan mata, jangan give up, okay guys? Dah boleh give up. Sebab it's never too late to change ourselves. Sebab kita akan selalu boleh tunjukkan the best version of ourselves. Macam yang kata-kata selalu, jangan pernah menyesal sebab mencuba, tapi menyesallah sebab tidak pernah cuba. Begitu. Okay. Last kata-kata pada hari ini, Dania? Okay, jadi dari saya mau cakap, jangan tolong please jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu just perlu bandingkan diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Dan yang paling penting, ignore benda-benda negatif yang keluar daripada mulut orang. Sebab benda tu actually tidak akan membantu kita pun. Dia cuma akan macam buat kita rasa down, buat kita rasa sedih. Jadi kita perlu elakkanlah daripada dengar benda-benda macam tu. Dan don't mind them, just focus on yourself because I believe you can. Okay, so thank you. Okay, sekarang ni banyak sudah kan kita dengar dari dorang punya perspektif masing-masing. But what I can say is, dorang rasa macam sekarang ni batch 08 tahun ni SPM sudah kan. Jadi mestilah azam dorang lebih kepada straight A SPM kan. Okay, so kita dapat tahu dekat sini yang anything that you do, don't give up, okay? Kalau kamu set azam tahun baru, janganlah pertengahan tahun tu kamu macam give up, sudah. Kamu mau study hard, kamu study betul-betul. Jangan kamu kasih, terus buang gitu, jangan Okay. Jadi, tamatlah sudah episod ke-9 Just Talk Bah 2025 Glow Up, New Year, New Goals. Kamu sudah ada azam masing-masing kah? Coba kamu komen-komen dulu kalau ada lah. Okay, so see you next time. Bye.